Nah, ikan. Ini nggak ada serpihan. Tidak ada serpihan. Panitia atau yang Bela Sutra. ya, ini punya Bapak nih. Nah, Sedikit kisah sahabat Jawara Halal Indonesia. Banyak kejadian ketika kita sedang makan menu daging plus tulang di situ. Sering kita temukan serpihan-serpihan tulang yang kadang sedikit banyak akan mengganggu ketika terbawa masuk ke mulut kita, ya kan? Nah itu kenapa bisa terjadi demikian? Karena salah satunya adalah penggunaan golok atau kampak ketika dia memotong tulang. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan golok dan tulang, ya kan, memang akan lebih bagus, akan lebih sempurna pemotongan tulang apabila menggunakan bonsau. Tapi keberadaan bonsau ini relatif sulit diakses. Relatif sulit diakses oleh masyarakat sampai ke tingkat akar rumput lah gitu ya. Jadi selain dia mahal, perawatan dan listrik begitu. Nah, yang paling umum digunakan adalah golok ya. Ini saya sudah mengamati secara pribadi, ya kan, mendesain golok tulang. Ternyata yang lebih pas buat saya dari bentuk handle-nya dibikin seperti ini, ya kan, dibikin berkontur. Kenapa? Ketika licin kena lemak ini masih bisa digenggam dengan mantap, ya kan. Kedua, bilanya dibikin seperti ini, relatif tebal, ya kan. Ini menggunakan per. Nah, ketika memotong yang digunakan tuh di titik sini. Ya. Kenapa di titik sini? Ini akan lebih bertenaga karena terbantu oleh berat beban yang di sini. Ya kan? Nah, memang ini agak kurang lebar, makanya saya lebih lebar sedikit aja, lebih lebar sedikit. Nah, ini. Nah, kemudian karena kita bekerja seharian dengan golok dong hadapi tulang, maka berat harus disesuaikan. Kalau terlalu berat, itu cenderung membuat kita lebih cepat pegal, cepat capek. Nah, ini udah pas. Saya coba timbang ya, ini kira-kira berat berapa. Dua golok ini sering saya pakai. Ini kita ada timbangan, ya kan? Coba kita timbang. Ya, sekitar 7 on ya. 7 on. Kalau nggak salah itu sekitar 6 berapa kalau pakai yang lebih sensitif. Kalau ini bener 7 on nih, lebih. Nah. Ya, kita 7 on ya. Ya, berarti di bawah 8 on lah. Itu memungkinkan kita untuk bekerja seharian. Kemarin saya bikin yang lebih berat dikit. Memang relatif tidak ada masalah dalam bekerja. Cuman masalahnya dia akan membuat lebih cepat capek, ya kan? Cepat pegel. Apalagi buat kita yang tidak khusus bekerja di situ. Kerjanya cuma setahun sekali misalnya, momen kurban. Nah itu. Ini mesti dipertimbangkan. Kemudian berikutnya apa? Usahakan dalam bekerja bersama daging dan tulang itu menggunakan alat-alat yang bebas karat begitu. Untuk meminimalisir timbulnya serpihan tulang itu adalah dihasilkan dari bagaimana kita melakukan tetakan atau apa ya, potong tulang itu dengan benar. Jadi begini. Kalau saya potong pertama jatuh di sini kan belum potong, ya kan? Saya angkat lagi, saya potong lagi. Ini itu yang biasanya, yang biasa orang praktekin. Belum potong juga. Sementara titik jatuh mata bilah tidak pada titik yang sama. Ada jarak sekian mili kan? Nah, ini yang di antara ini dia akan loncat menjadi serpihan. Ya kan? Itu yang menghasilkan serpihan. Untuk tidak menghasilkan serpihan, satu kali kita potong di sini, ya kan? Sambil diangkat sini putar. Jadi berpindah titiknya. Potong di sini, ya kan? Begini. Nah, di sini baru digedein tenaganya. Nah, insya Allah dengan 3 kali potong atau ya sekitar segitulah, tergantung besarnya tulang, itu bisa potong dengan minim serpihan. Dengan posisi ketika setiap jatuh ini akan di titik yang berbeda. Setiap golok itu jatuh di titik yang berbeda, memutar tulang. Ya, posisinya memutar tulang. Jadi tulang itu setiap kena potongan gitu, ya kan? Ini diputar. Nah, ini cara potong tulang, harusnya
ini nanti kalau misalnya ini sama ini ada caranya lagi ya. Ini kita fokus pada motong tulang, ya. Kita sudah menggunakan pilihan konstruksi golok yang memang khusus tulang. Pertama gini. Nah, pada jatuhan pertama kita langsung diputer, ya. Nah, jatuhan ketiga kita pastikan. Coba di shoot sini. Di shoot sini. Hampir nggak ada serpihan, ya. Ini nggak ada serpihan. Tidak ada serpihan tulang. Tapi apabila kita pakai cara yang begini, nah, cara begini, coba lihat. Nah, jatuhan pertama dan jatuhan kedua berbeda, timbullah serpihan ini. Ya. Ini adalah tulang. Yang bisa jadi sangat mengganggu kalau terbawa ke suap makanan kita. Kalau kita di sini ya. Nah, pasti ini ada serpihan. Ya kan? Karena kita ketika jatuh pertama dan jatuh kedua itu ada jarak. Tulang yang ada di antara dua kejatuhan itu akan terangkat menjadi serpihan. Berbeda kalau kita bisa gini. Ya kan? Ini relatif nggak ada serpihan. Oke, cukup ya.